Ya, saya akan mulai, teman-teman. Teman-teman boleh matikan dulu mic-nya ya. Oke. Malam ini kita membahas satu judul, yaitu mengenai bersaksi. Maka kita akan melihat apa pentingnya bagi kita sebagai orang Kristen untuk bersaksi bagi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman semua, di ayat ini dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa setiap orang Kristen harus menjadi orang bersaksi. Setiap orang Kristen adalah saksi-saksi Tuhan. Mari nanti kita lihat lebih jauh lagi. Bagaimana atau syarat apakah yang perlu kita saksikan. Tetapi mari kita lihat latar belakangnya melalui ayat ini. Di ayat ini tidak dikatakan bahwa orang yang bisa bersaksi bagi Tuhan. Dulu saya memiliki konsep bahwa yang bisa bersaksi itu hanya orang seorang hamba Tuhan atau dia pendeta. Saya beranggapan bahwa orang yang bersaksi itu hanya pendeta atau hanya hamba Tuhan. Tetapi di ayat ini tidak dikatakan bahwa orang yang bersaksi hanya sekelompok orang atau hanya hamba-hamba Tuhan. Tidak demikian, teman-teman. Melalui ayat ini dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Inilah berita gembira bagi kita bahwa hari ini Anda dan saya adalah saksi-saksi Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kondisi kita, bahwa hari ini adalah saya dan teman-teman adalah saksi-saksi Tuhan. Lalu, tidak hanya berhenti di sana. Kita lihat status kita adalah orang yang bersaksi. Status kita adalah saksi Tuhan. Artinya, orang yang bersaksi adalah orang yang mendengar, orang yang melihat. Mari akan kita lihat di slide berikutnya mengenai perkara bersaksi. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Artinya pada saat itu murid-murid Tuhan memberikan amanat kepada mereka bahwa orang atau murid-murid Tuhan harus mulai bersaksi di mana? Di Yerusalem. Lalu kedua adalah di seluruh Yudea. Lalu ke Samaria. Baru sampai ke ujung bumi. Tetapi puji Tuhan, siapakah Yerusalem kita? Yerusalem kita adalah keluarga kita. Yerusalem kita adalah teman-teman kita. Yerusalem kita adalah sahabat-sahabat kita. Itu adalah Yerusalem kita. Banyak orang mengatakan bahwa di mana saya harus bersaksi? Banyak orang bingung, saya harus bersaksi di mana? Di kota mana? Teman-teman semua, mulailah bersaksi mulai dari keluarga Anda. Mulai dari teman sahabat Anda. Itulah Yerusalem Anda. Sehingga ketika Anda mulai bersaksi di keluarga Anda, teman dan kerabat Anda, barulah Anda bisa bersaksi sampai ke ujung bumi. Haleluya. Tidak terbatas. Kita tahu hari ini bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Ini adalah akhir zaman. Maka perlu Injil kerajaan. Perlu Injil Tuhan perlu diberitakan. Sampai di mana? Sampai ke ujung bumi. Haleluya. Berikutnya, makna bersaksi. Di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15 dikatakan, Tuhan menyuruh Ananias memberitahu Saulus
Jadi Saulus ini adalah Paulus. Lalu dikatakan bahwa sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Haleluya. Di sini Tuhan memberikan amanat kepada Paulus supaya Paulus menjadi saksinya yang hidup, bukan hanya untuk sekelompok orang, tetapi di sini dikatakan untuk semua orang, supaya Paulus boleh bersaksi baik untuk orang Yahudi maupun untuk orang bukan Yahudi. Hari ini amanat ini adalah bagi kita juga. Ini bukan hanya kepada Paulus, tetapi juga bagi Anda dan saya. Tetapi ketika kita tahu status kita sebagai saksi Tuhan, maka apa yang kita beritakan adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Hari ini kita telah melihat betapa Tuhan merampungkan pekerjaannya, atau Tuhan telah merampungkan karya penebusan bagi kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mati di atas kayu salib. Yang perlu kita beritakan, dia mati di atas kayu salib, satu tujuan adalah supaya Anda dan saya bisa oleh selamat. Haleluya. Ketika ada orang lain memberitakan Injil pada saya, maka saya menerima Tuhan. Ini karena orang itu telah bersaksi bagi Tuhan, sehingga saya menerima Tuhan. Kalau dia tidak memberitakan Injil pada saya, kalau dia tidak bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, maka mungkin saya tidak akan beroleh selamat. Tetapi puji Tuhan, melalui kesaksian kita, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itulah yang kita saksikan. Itulah yang perlu kita beritakan. Haleluya. Mulai dari mana? Yerusalem kita, keluarga kita, sahabat dan teman-teman kita. Itulah Yerusalem kita. Lalu kedua adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Di ayat ini dikatakan, kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Haleluya. Hari ini Tuhan telah menjadi juru selamat dunia. Untuk apa? Bagi Anda dan saya. Hari ini kita telah terlepas dari siksaan neraka. Hari ini kita telah percaya Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan, maka kita menerima hidup kekal. Kita menerima keselamatan kekal yang Allah berikan pada kita secara cuma-cuma. Tetapi apakah hanya berhenti di kita? Tentu tidak demikian. Kita harus memberitakan berita sukacita ini. Kita harus menjadi orang yang bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan telah mati bagi semua orang. Haleluya. Berikutnya, melalui kedatangan Putra Allah atau Tuhan Yesus ke dunia, ini ibarat lilin yang telah dinyalakan, lalu disambung sebatang demi sebatang melalui gereja kepada orang yang percaya. Kedua, hari ini ada orang lain yang telah menyalahkan Anda. Maka jangan sampai berakhir di Anda. Apa maksudnya? Hari ini Anda telah menerima keselamatan dari Tuhan. Dulu Anda menerima keselamatan ini bukan ujung-ujung Anda menerima keselamatan ini, tetapi karena ada orang lain yang memberitakan bagi Anda. Maka janganlah berhenti di Anda. Janganlah berakhir di Anda. Maka perlu Anda beritakan. Perlu Anda menjadi orang yang bersaksi bagi orang lain. Supaya orang lain juga beroleh selamat. Ketiga adalah setiap orang Kristen wajib berusaha dengan sekuat tenaganya menyelamatkan orang. Yaitu bersaksi dan membawa orang kepada Tuhan. Teman-teman semua,
menjadi orang yang bersaksi bukan hanya pekerjaan sekelompok orang. Menjadi orang yang bersaksi bukan hanya pekerjaan hamba Tuhan, tetapi menjadi orang yang bersaksi adalah kewajiban atau amanat bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Menjadi orang yang bersaksi adalah pekerjaan setiap orang Kristen. Jangan karena Anda melihat hari ini mungkin Anda masih muda, maka Anda mengatakan, oh itu tugasnya orang-orang yang dewasa. Tidak demikian. Jelas Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Tidak terbatas umur. Setiap orang yang telah menerima Tuhan, telah percaya Tuhan, maka dia adalah orang yang bersaksi. Dia adalah saksi Tuhan. Berikutnya adalah kesaksian perlu bertahan terus di bumi dari generasi ke generasi. Jadi tidak berhenti atau tidak berakhir. Perlu dari generasi ke generasi. Berikutnya adalah kalau tidak bersaksi maka tidak menjadi terang untuk menyalahkan orang lain. Sehingga sangat bersalah terhadap Tuhan. Teman-teman semua, satu di dalam kitab Timotius dikatakan, Paulus mengatakan bahwa ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Inilah amanat Tuhan. Artinya apa? Semua orang Allah menghendaki supaya semua orang beroleh selamat. Puji Tuhan. Inilah kehendak Allah. Tetapi bagaimana orang lain bisa beroleh selamat kalau Anda tidak bersaksi, tidak memberitakan Injil? Bagaimana orang itu bisa bersaksi? Jelas di dalam kitab Roma pasal 10 dikatakan bahwa bagaimana orang bisa berseru kalau tidak ada yang memberitakan, tidak ada yang mengajar mereka. Teman-teman semua, bagaimana orang bisa Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan Injil, kalau tidak ada yang bersaksi? Maka hari ini adalah tugas Anda dan saya. Teman-teman semua, kita perlu memiliki hati yang sedemikian. Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya telah diselamatkan. Maka keselamatan ini tidak hanya berhenti di saya. Saya perlu menjadi saksimu. Memberitakan Injil bagi Tuhan. Berikutnya, kita melihat di dalam Alkitab ada banyak sekali mengenai teladan-teladan bersaksi. Contoh, di dalam Yohanes pasal 4, mengenai kisah Tuhan dan perempuan Samaria. Dikatakan, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Orang Samaria ini tahu bahwa Tuhan memberitahu kepada orang Samaria ini bahwa aku adalah orang yang dapat memuaskan semua manusia. Hari ini ada banyak orang mencari air selain dari Tuhan. Air dunia. Ya, mereka mencari, kenapa masih haus lagi? Tetapi dikatakan bahwa Tuhan yang dapat memuaskan kita. Mengapa? Hanya dari Tuhan ada air yang mampu melelehkan dahaga kita. Ketika perempuan Samaria ini mendengar akan hal itu, maka ia pergi ke kampungnya dan memberitakan akan hal ini. Sehingga banyak orang sekampungnya berbondong-bondong datang pada Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan mengatakan kepada orang Samaria ini. Jadi pada saat orang Samaria ini melihat perkara ini, maka keselamatan itu tidak hanya berhenti dari dia. Dia menjadi orang yang bersaksi bagi Tuhan. Sehingga seluruh sekampungnya bisa mendengar berita sukacita ini. Berikutnya adalah mengenai di dalam Markus pasal 5, mengenai kisah seorang yang dirasuki sekelompok roh jahat. Di ayat 18 dikatakan, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau.
Haleluya. Kita tahu melalui ayat ini ada orang yang dirasuk oleh roh jahat. Tetapi ketika di ayat 18 ia mengatakan pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tetapi Tuhan menjawab di ayat 19, pulanglah ke rumahmu. Artinya apa? Bersaksilah. Di mana? Ke rumahmu, ke keluargamu, ke orang sekampungmu. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Haleluya. Ketika orang ini bersaksi, dia bersaksi di kampungnya, maka orang-orang di sekampungnya menerima Tuhan. Mereka menerima kesaksiannya. Maka di ayat 20 dikatakan orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah dari polis. Nah, segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi hebat. Teman-teman semua, ini adalah seharusnya sama seperti kita. Orang ini tidak hanya berhenti di dia. Ia pergi memberitakan apa yang Tuhan perbuat di atas dirinya. Sehingga ia pergi mulai dari Dekapolis. Mulai dari rumahnya. Dari orang-orang sekampungnya. Ia bersaksi bagi Tuhan. Berikutnya, memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ini di kisah seorang Saulus atau Paulus di dalam kisah para rasul pasal 9. Ketika dia menerima Tuhan. Ketika dia tujuannya pergi ke Damsyik, ketika dia mau menangkap orang-orang Kristen atau orang-orang pengikut Tuhan pada saat itu. Tetapi di tengah jalan ada satu terang yang menyoroti dia sehingga sampai matanya buta, tidak dapat melihat. Tetapi di sini, di ayat 20 ini dikatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Artinya pada saat itu, ketika mata disembuhkan oleh Ananias, maka ketika itu dikatakan ketika itu. Tidak dikatakan seminggu setelah itu. Tapi ayat ini katakan ketika itu. Puji Tuhan. Paulus tidak menunggu waktu berapa lama lagi. Tidak menunggu ia harus ajar dulu bagaimana orang menjadi saksi. Tetapi ketika dia langsung disembuhkan, matanya dapat kembali, maka ketika itu. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus. Teman-teman semua, artinya apa? Di sini Paulus tidak belajar lagi. Saya belajar dulu deh. Saya saksi bagi Tuhan mungkin 1 tahun lagi. Atau 1 minggu lagi saya harus belajar dulu kepada murid-murid yang lain. Tetapi di ayat ini jelas dikatakan, ketika itu juga. Artinya, pada saat itu, dia langsung Yesus di rumah ibadat. Ia tidak takut kepada orang-orang yang mau membunuh dia. Puji Tuhan. Seharusnya inilah sikap kita sebagai orang Kristen. Ketika kita menerima Tuhan, maka pada saat itu harus memberitakan Yesus. Kepada dalam mengenai di dalam kitab Yohanes pasal 1 mengenai Andreas ketika ia membawa Petrus. Ini dikatakan bahwa Andreas ini yang membawanya kepada Yesus. Jadi pada saat itu di ayat ini dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Artinya hari ini, pada saat itu ketika Andreas melihat Tuhan pada saat itu, maka dia pergi bersaksi kepada Petrus. Kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus. Artinya pada saat itu tidak berhenti di dia. Ketika dia melihat Tuhan, ia menemukan Tuhan, maka ia pergi kepada Petrus.
yang membawa Petrus kepada Tuhan. Sehingga pada saat itu juga Petrus menjadi murid Tuhan. Menjadi termasuk dari ke-12 murid dari Tuhan. Kenapa? Karena kesaksian Andreas. Haleluya. Hari ini teman-teman, hari ini Anda dan saya, ketika Anda menjadi orang yang bersaksi bagi Tuhan, kita tidak tahu berapa orang yang diselamatkan dari kesaksian kita. Kalau kita tidak menjadi orang yang bersaksi, maka itu adalah satu akibat yang sangat fatal. Mengapa? Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tetapi Anda, orang itu tidak selamat karena Anda tidak bersaksi. Karena Anda tidak memberitakan Injil. Sehingga orang itu masuk kelak ke neraka. Kelak dia akan masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala sampai kekal. Tetapi Anda hari ini ketika Anda beroleh selamat, Anda akan terpisah dari keluarga Anda. Mungkin hari ini Anda telah beroleh selamat. Tapi bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan teman-teman? Apakah mereka telah menerima Tuhan? Ketika Tuhan datang kelak, di dalam penghakimannya, dia akan memisahkan orang yang tidak percaya. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang yang tidak percaya akan dibuang ke dalam lautan api. Sungguh sangat kasihan sekali. Ketika Anda berjumpa Tuhan, Anda akan bersorak-sorak kepada Tuhan siang dan malam. Tetapi bagaimana dengan keluarga Anda? Dia sangat menderita di lautan api. Dan ini bukan waktu yang singkat. Bahkan dikatakan sampai kekekalan. Sampai kepada selama-lamanya. Mereka akan menderita dalam lautan api. Hari ini perlu Tuhan, aku perlu Dikau. Tuhan, aku mau berbalik kepadamu. Kita perlu memiliki sikap yang demikian. Tuhan, ampuni aku, dulu aku tidak tahu akan hal ini. Bahwa saya harus menjadi orang yang bersaksi. Saya tahu bahwa Engkau menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tetapi kiranya melalui saya, ketika saya menjadi orang yang bersaksi, orang lain bisa beroleh selamat. Teman-teman semua, kiranya kita memiliki beban yang sama. Kita memiliki hati yang sama. Tuhan, saya perlu memberitakan Injil bagi Tuhan. Oke, saya sampai di sini, akan dilanjutkan oleh saudara berikutnya. Silakan saudara Salman. Saya coba share screen yang tadi aja ya. Ya, oke. Sudah, PPT-nya sudah masuk ya. PPT-nya sudah kelihatan. Ya, sudah. Sudah. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih. Tadi saudara kita yang pertama telah memaparkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya menerima Tuhan, maka sepatutnya dan seharusnya dan sewajarnya dan sebenarnya wajib bagi kita untuk menjadi orang yang perlu bersaksi kepada orang lain. Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, tadi saudara kita di depan juga sudah memaparkan betapa apa makna daripada bahwa perkara bersaksi bukan hanya perkara kita memberitakan Injil, tapi perkara bagaimana kita memberitahukan kepada orang lain mengenai apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan, yang seharusnya terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian kita terhadap orang lain. Bagaimana bagaimana saudara-saudari, teman-teman yang terkasih bisa menjadi orang yang beroleh selamat. Untuk itu saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, kalau kita melihat bahwa setelah Tuhan bangkit dari kematian, maka Tuhan memiliki satu kedambaan di dalam Markus pasal 16
kita melihat di sana di ayat 15, di sana kita di slide-nya tidak ada, saya bacakan saja. Dikatakan di sana bahwa lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudari, dari ayat ini kita melihat bahwa kedambaan Tuhan di sisi yang lain, bahwa dia mau mendapatkan seluruh orang, seluruh umat manusia. Di sini adalah segala makhluk yang mendapatkan seluruh apa adanya manusia di alam semesta ini adalah untuk Injil, supaya semua orang boleh diselamatkan. Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, tetapi tidak hanya cukup sedemikian. Dikatakan di sana bahwa beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemudian ayat 16 dilanjutkan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudari, penting sekali bahwa hari ini mau menjadi orang bersaksi bagi Tuhan, mau memberitakan Injil kepada orang lain, pertama-tama kita harus memastikan di atas diri saya, di atas diri teman-teman adalah bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita 100% menjadi orang yang benar-benar telah beroleh selamat di hadapan Tuhan. Maka ketika kita telah menjadi orang yang telah beroleh selamat di hadapan Tuhan, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu menjadi orang yang bersaksi. Karena Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Bahkan tidak hanya mau menyelamatkan semua orang ini, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4, dikatakan kita lebih jelas bahwa setiap orang yang diselamatkan ini boleh memperoleh pengetahuan yang penuh akan kasih. Teman-teman, para pengasihi Tuhan, kita perlu melihat seberapa pentingnya hari ini kita bisa menjadi orang yang bersaksi bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, pentingnya bersaksi ini adalah sangat berguna bagi saya, juga bagi kita, supaya melalui kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan ada jalan untuk menggenapi apa yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita melihat di dalam slide-nya, dikatakan bahwa menjadi pentingnya bersaksi ini pertama-tama karena sangat alangkah sukacitanya. Katakan di sana bahwa seorang Kristen ada dua hal sukacita. Pertama-tama ketika ia menjadi orang yang percaya Tuhan, menerima Tuhan, dan kemudian pada hari itu dia memberi diri dibaptis. Maka yakin bahwa itu adalah hari yang sangat istimewa bagi saya dan juga bagi kita. Bagi teman-teman ketika sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sungguh sangat sukacita sangat besar. Bahkan tidak bisa kita katakan, saudara-saudari. Kita tidak bisa menceritakan. Sepertinya sangat girang. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab juga memberitahu kita bahwa sebagai orang Kristen, yang kedua, dia mengalami sukacita yang sejati adalah ketika ia menjadi orang yang pertama kali membawa orang ke hadapan Tuhan. Ketika ia menjadi orang yang memimpin orang, menuntun orang, menuntun manusia datang kepada Tuhan. Saudara-saudari, teman yang terkasih, kita harus jelas bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya menerima Tuhan, status kita adalah sebagai saksi-saksi Tuhan. Bahkan di dalam kitab Petrus dan menunjukkan bahwa saksi-saksi, status kita adalah imam. Sebagai seorang imam, artinya kita perlu membawa Allah kepada manusia. Tetapi di sisi yang lain, tidak hanya membawa Allah kepada manusia, tapi kita perlu juga membawa manusia datang kepada Allah. Nah, ini adalah satu timbal balik, satu keharusan bagi kita hari ini. Bahkan di dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Paulus mengatakan di sana bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Kemudian dilanjutkan di sana bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, hari ini menjadi orang yang mau bersaksi bagi Tuhan, memberitakan Tuhan adalah suatu keharusan yang harus kita, karena hanya melalui kita baru orang juga bisa diselamatkan. Tadi saudara kita di depan mengatakan bahwa di dalam kitab Roma, kalau tidak ada orang yang mau memberitakan, baru bagaimana orang lain bisa mendengar. Untuk itu kita perlu senantiasa menjadi orang yang dimanapun, kapanpun, kita menjadi orang yang belajar bersaksi bagi Tuhan. Belajar memberitakan Tuhan. Kemudian di sisi yang lain, di dalam kita bersaksi, kita juga perlu menjadi orang yang belajar, menjadi orang yang berhikmah. Belajar menjadi bijak. Artinya bahwa di dalam kita membawa orang lain ke hadapan Tuhan, kita perlu melihat menjadi orang yang bijaksana di dalam tingkah laku kita, di dalam sikap teman-teman, di dalam penghidupan sehari-hari. Karena setuju atau tidak setuju, kebanyakan kalau kita mau menjadi orang yang bersaksi bagi Tuhan, orang itu biasanya melihat bagaimana penghidupan saya, penghidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Orang biasanya melihat dulu hal-hal yang luar. Sehingga ketika kita memiliki sesuatu, menjadi orang bijak di dalam perkara kita, di dalam tingkah laku kita, orang biasanya bisa mendapatkan satu berkat. Oh iya benar, apa yang dia bisa berubah. Mungkin dia adalah orang yang tidak suka baca Alkitab, tapi lama-lama dia menjadi orang yang suka hal-hal yang rohani. Atau mungkin dulu saya adalah orang yang suka main game, berjam-jam suka begadang. Tapi lambat laun ketika saya menjadi orang yang percaya menerima Tuhan, orang melihat bahwa adalah bisa berjam-jam. Mungkin akhirnya saya bisa membatasi. Bisa main game mungkin paling 1 jam atau makin lama makin mengikis. Dari pengalaman ini yang kita persaksikan kepada orang lain, maka inilah yang akan membawa orang bisa beroleh selamat melalui kesaksian. Saudara-saudari, dan ini dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus tadi pasal 9 ayat 16, ini adalah satu keharusan bagi kita. Artinya satu kewajiban bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah menerima Tuhan, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus memberitakan Injil. Harus bersaksi bagi Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudari, mau bersaksi bagi Tuhan tidak perlu mulu kita harus menjadi orang yang, oh berarti kalau begitu saya harus baca dulu deh, kalau enggak saya menghabiskan baca Alkitab. Memang benar kita perlu menghabiskan, itu juga bisa di satu bekal. Tetapi yang paling penting, paling tidak kita bisa menceritakan pengalaman kita, bagaimana Tuhan memimpin kita bisa menjadi orang yang mau memberi diri, menerima keselamatan dan memberi satu pengalaman ini biasanya menjadi satu kesaksian yang hidup yang tiada tertandingi dari segala perkataan manapun, perkataan kita pun. Kalau kita memiliki pengalaman ini kita bisa utarakan kepada orang lain. Bisa dimulai dengan keluarga kita ataupun teman-teman di sekitar kita. Jadi tidak harus tunggu baru saya harus membekali diri saya dulu. Saya harus menuntut dulu sampai saya benar-benar bisa baca Alkitab. Memang di satu sisi kita perlu mengejar itu. Tetapi poinnya adalah kita perlu dimanapun, kapanpun, tidak usah nunggu waktu harus mempersiapkan diri. Artinya menempuh sesuatu hal yang seolah-olah akhirnya membuat kita undur. Tetapi kita bisa mulai dari pengalaman pribadi kita, bagaimana kita beroleh selamat di hadapan Tuhan. Kemudian di sisi yang lain, ketika kita menjadi orang yang bijaksana, maka kita melihat bahwa pentingnya bersaksi ini juga dikatakan di sana bahwa karena ada hayat yang tidak mau harus melahirkan. Seperti pohon pasti bertumbuh. Hari ini hayat Tuhan juga pasti melahirkan hayat. Artinya bahwa saudara-saudari, ketika kita menjadi orang yang telah percaya menerima Tuhan, perlu kita perluas, perlu
hari ini kita perkembangbiakan. Karena hari ini kedambaan Tuhan tadi dikatakan bahwa dia mau menyelamatkan semua orang. Mau mendapatkan semua orang. Ya kan? Seluruh dunia ini mau diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengambil bagian, saya dan teman-teman tidak mau mengambil bagian di dalam perkara ini, maka kita menjadi orang yang celaka. Dan bagaimana bisa kita menjadi orang yang menjadi jalan berkat bagi orang lain. Untuk itu kita perlu senantiasa menjadi orang yang bersaksi. Karena apa adanya, hayat yang telah kita terima melalui ketika saya, ketika teman-teman percaya kepada Tuhan, memberi diri dibaptis, maka hayat Allah telah masuk ke dalam Anda dan saya, dan hayat ini perlu meluas, perlu dikembangbiakan kepada orang lain, sehingga berkat yang sejati, yang adalah keselamatan yang sejati yang telah Allah berikan kepada saya, kepada teman-teman, tidak hanya berhenti di atas diri kita, tapi boleh makin meluas kepada orang lain. Sehingga bisa menggenapi apa yang Tuhan kehendaki, bahwa Injil kerajaan harus terus disebarluaskan sampai ke penjuru dunia. Maka di sisi yang lain, saudara-saudari, kalau kita melihat mengapa hari ini kita sangat mendorong, kita perlu terdorong untuk menjadi orang bersaksi, dikatakan di aspek yang keempat adalah karena ada kesedihan perpisahan yang kekal. Artinya bila ada kesempatan, segera bersaksi dan mendapatkan orang. Saudara-saudari, artinya ketika kita memiliki satu kesempatan, hari ini kan kalau kita melihat situasi umur orang, tidak ada yang tahu, banyak hal yang misteri. Untuk itu, ketika kita berjumpa dengan orang, mari kita baik-baik belajar memberitakan Injil, belajar bersaksi bagi Tuhan. Entah itu berdasarkan pengalaman kita, entah itu berdasarkan dari kenikmatan kita mengenai baca firman Tuhan, atau melalui kita mendengar mengenai firman Tuhan di dalam sidang ibadah-ibadah online. Ini juga bisa, saudara-saudari, tanpa harus menunggu suasana yang tepat, waktu yang tepat. Karena Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Saudara-saudari, kalau kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 8 ini, dikatakan di sana bahwa tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudari, hari ini kita setuju bahwa hari ini setelah kematian yang pertama masih ada kematian yang kedua. Amin. Ini guys sinyal ya, teman-teman. Ya, amin. Puji Tuhan. Tadi saudara kita Salman mengatakan bahwa khususnya poin keempat ini dikatakan mengenai perpisahan yang kekal. Bahwa kalau kita tidak baik-baik orang-orang yang tidak percaya itu akan tinggal di dalam kematian yang kedua. Silakan saudara Salman. Amin. Maaf saudara-saudari, tadi jaringan saya agak lemot. Jadi hari ini saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, hari ini kita perlu baik-baik mengambil kesempatan di mana dalam ruang lingkup kita bersama keluarga kita,
kita baik-baik belajar Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan melalui kesaksian kita. Karena sangat kasihan, saudara-saudari, kalau kita sendiri sudah beroleh selamat, saya sudah beroleh selamat, tetapi orang-orang di sekitar saya masih belum beroleh selamat. Maka itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Untuk itu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, hari ini kita perlu melihat, kita perlu jelas bahwa memberitakan Injil, menjadi orang yang bersaksi bagi Tuhan bukanlah pekerjaan sekelompok orang. Bukan hanyalah pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Tapi ini adalah satu kewajiban bagi kita semua yang sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan, menerima di Tuhan, memberi diri dibaptis. Maka ini adalah selanjutnya yang harus kita perbuat, amanah yang kita terima untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Untuk itu kalau Amin. Amin. untuk itu, saudara-saudari, kiranya melalui firman ini makin hari mendorong kita, juga makin hari memberi kita satu kedambaan bahwa melalui kita, melalui saya, melalui teman-teman, mumpung masih banyak waktu, mumpung masih muda, kita perlu menjadi saksi-saksi Tuhan. Sehingga nama Tuhan makin hari dipermuliakan melalui kita. Amin. Syukur kepada Tuhan, saudara. Amin. Iya, puji Tuhan, teman-teman. Silakan ke Amin. Kiranya kita memiliki beban, memiliki hati bersaksi bagi Tuhan bahwa hari ini kita perlu bersaksi. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20 kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan bahwa siapakah pengharapan dan sukacita atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Artinya sukacitanya, pengharapannya, bahkan mahkota kemegahannya adalah orang-orang yang ia tuntut, yang ia bawa ke hadapan Tuhan. Itulah kemegahan atau mahkota Paulus kelak ketika ketika Tuhan datang kelak. Dan kiranya mahkota kemegahan kita adalah orang-orang yang kita beritakan, yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Baik teman-teman, berikutnya dari Kak Riki ya. Kak Riki mau hari ini, Kak Riki puji Tuhan sudah memberikan dirinya di pitch. Silakan Kak Riki, Kak Riki hari ini malam ini akan bersaksi bagi teman-teman semua. Silakan Kak Riki, 3 menit. Oh, tunggu ya sebentar. Silakan coba dibuka mic-nya. Shalom. Amin, puji Tuhan. Ya, silakan buka lagi Kak Riki. Silakan buka mic-nya lagi. Oke. Silakan Kak Riki. Saya sedikit membagi cerita saya tentang kenapa saya dibaptis. Sebelumnya saya ini ya
anak nakal ya, disebut pergaulan bebas. Tidak lama saya apa saya mengucap syukur atas pada corona ini. Tentunya saya bisa mengenal Tuhan, saya mendapatkannya, saya selalu bergumul dengan Dia. Awalnya saya mendapatkan damai sejahtera, sukacita. Tidak lama dicobai lagi, tapi saya memiliki pikiran bagaimana saya memelihara damai sukacita itu. Saya coba terus, saya renungkan firman siang dan malam. Saya percaya, saya berdoa, dan faktor utama ya karena apa yang telah terjadi di kehidupan saya, Tuhan selalu menyertai, memberkati. Amin. Ada lagi, Kak Riki? Cukup? Oh, ke net lagi ya. Silakan buka lagi, Kak Riki. Saya bertobat ini juga karena apa yang telah Tuhan lakukan kepada saya, yang telah saya lalui. Saya dapat damai sukacita, saya memiliki kehidupan. Saya sebelum mengenal Tuhan rasanya kekosongan. Semenjak kenal Tuhan, rasa ada yang hidup di dalam saya. Saya Amin. Amen. Puji Tuhan. Ya. Oke. Thank you, Kak Riki. Tadi Kak Riki mengatakan bahwa sebelum dia dibaptis, memang sudah percaya Tuhan, tetapi rasanya hampa ya, merasa kosong. Tapi puji Tuhan, ketika dia dibaptis hari ini, dia menerima Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Markus pasal 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis. Artinya, kita tidak hanya perlu percaya, tapi kita perlu juga dibaptis. Maka hari ini Kak Riki juga mengalami hal yang sama, sehingga dulu ketika saya dibaptis juga, wah puji Tuhan. Saya berdoa, doa saya cepat dikabulkan oleh Tuhan. Apalagi Kak Riki ya, kalau mau berdoa sama Tuhan, ya habis menerima tuh percaya dan sudah dibaptis, pasti orang-orang yang demikian doanya cepat dikabulkan. Karena masih baru ya, masih segar. Puji Tuhan. Baik Kak Riki. Oke, malam ini ada banyak pertanyaan juga ya. Nanti akan dibantu untuk dijawab oleh ada Kak Salman, Kak Renat, dan Kak Jaro juga. Oke, pertanyaan pertama dulu dari Kanando. Pertanyaannya dari saya, jika bersaksi sangat penting dan Tuhan inginkan itu, apakah ada hukum bagi orang percaya yang tidak memberitakan Injil? Silakan Kak Salman. Amin. Mungkin nanti saya coba jawab saja. Nanti bisa ditambahkan oleh saudara-saudara yang lain. Kalau Ya.
Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus mengatakan, karena jika saya bacakan saja ayatnya, dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi teman-teman yang terkasih, saudara-saudara, mengenai perkara kita memberitakan Injil, apakah ada penghukumannya atau tidak? Kalau dari ayat ini, yang pertama-tama bahwa kita harus jelas, setelah saya atau teman-teman kita menjadi orang yang telah percaya menerima Tuhan, maka kita tidak hanya cukup keselamatan Allah itu berhenti di atas diri saya, di atas diri teman-teman semua. Artinya di sisi lain, keselamatan Tuhan ini kan Tuhan mau mendapatkan semua orang, benar bukan? Tetapi kalau tidak ada orang yang memberitakan, lalu bagaimana kebenaran ini, kabar sukacita ini bisa sampai kepada orang lain? Itu yang pertama. Nah, untuk itu ini dikatakan di sini adalah satu keharusan bagi kita, satu keharusan baginya, bagi seorang Rasul Paulus. Nah, ini adalah satu keharusan bagi kita, mau tidak mau harus memberitakan Injil. Karena ini juga adalah satu perintah Tuhan ketika sebelum dia naik dan ketika ia bangkit, dia menambahkan bahwa kita perlu memberitakan Injil. Menjadikan semua bangsa murid menjadi murid Tuhan. Maka kalau tidak menjadi orang yang memberitakan, ini dikatakan di ayat selanjutnya dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 ini adalah kita menjadi orang yang celaka. Artinya celaka di sini bahwa bisa banyak hal hari ini, nanti ketika kita datang kelak dalam penghakiman, Tuhan akan menanyakan kepada kita seperti di dalam hamba ya. Hamba kan yang mempunyai ada yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ya kan? Kalau kita melihat bahwa di sana itu menunjukkan ada yang 1 talenta, dia menjadi orang yang tidak mau membungakan daripada talenta yang 1 itu, malah dia menguburkan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengusir dia dari rumah itu, tidak masuk ke dalam perjamuan itu. Nah, itu adalah satu gambaran bagi kita sebagai orang Kristen kelak. Kalau kita tidak menjadi orang yang baik-baik hari ini memberitakan Injil, penghukumannya adalah kita tidak bisa berbagian di dalam perjamuannya Tuhan. Itu di dalam kerajaannya 1000 tahun kelak. Saudara-saudari, itu adalah penghukumannya. Tapi nanti bisa ditambahkan oleh saudara-saudara yang lain. Amin. Ya, puji Tuhan. Apakah ada tambahan, saudara-saudara? Kalau tidak ada, next. Ya, mungkin saya tambah dikit aja. Jadi untuk perkara pertanyaan ini, apakah ada hukumannya? Sebenarnya kita tahu tadi di dalam saudara Saman sudah bilang bahwa tidak harus, namun ini menjadi kewajiban bagi kita yang percaya. Karena Tuhan sendiri berkata apa dalam sebelum dia sesudah dia disalibkan, dia berkata pada muridnya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu Matius pasal 28 ya. Nah, saudara-saudari, teman-teman sekalian, kalau kita merasa bahwa kita punya amanat itu, maka kita dalam kondisi sebagai orang yang telah diselamatkan, kita juga harus memiliki satu perasaan yang sama bahwa ternyata saya adalah orang yang penting. Saya adalah utusan daripada Tuhan untuk memberitakan Injil atau bersaksi itu. Nah, jadi itu ya saja yang bisa saya tambahkan. Berarti haruskah? Kalau menurut ayat itu, mari pergi. Amin. Ya, pertanyaan berikutnya dari masih Kanando. Ini pertanyaan kedua. Apa hambatan terbesar bagi orang percaya untuk bersaksi? Jadi silakan Kak Ray mau bantu jawab. Baik. Hambatan terbesar bagi orang untuk bersaksi adalah kita tahu dalam Roma pasal 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Nah, jadi di sini hambatan terbesar dari orang untuk memberitakan Injil adalah dosa. Nah, dosa yang macam apa? Sebenarnya kalau kita tidak percaya itu sudah dosa juga. Nah, jadi teman-teman, tadi Saudara Yusten, Saudara Salman sudah cerita di depannya bagaimana setiap firman yang kita baca, bukan berarti kita harus baca Alkitab dulu habis baru boleh memberitakan Injil. Enggak. Asal kita punya keyakinan, ya kan? Roma 1 ayat 16 berkata apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Jadi hari ini kita tahu satu hal, yaitu Allah akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, maka seharusnya tidak ada halangan untuk kita memberitakan Injil. Saya pernah dengar satu cerita, yaitu ada seorang anak kecil, ya, dia hanya bisa doa itu doa makan. Nah, ketika dia lewat jalan, ada orang yang nggak percaya. Nah, namun di situ anak kecil itu berpapasan dengan anjing galak, ya kan? Nah, ini bukan contoh yang baik, ya, namun bisa kita aplikasikan. Maksudnya, sepengetahuan anak kecil itu, ya udah, saya berdoa nih Tuhan, saya takut. Depan saya ada anjing nih. Nah, maka dia berdoa. Nah, orang yang nggak percaya itu melihat, wah, iman anak kecil ini begitu luar biasa. Akhirnya orang itu bertanya kepada anaknya, kamu kok bisa sedemikian? Ya, dia cerita, saya sering berdoa dan sebagainya. Nah, akhirnya orang itu yang besar diselamatkan. Jadi teman-teman, tidak ada halangan untuk kita karena Injil ada kekuatan Allah. Amin. Amin. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah seorang maba, berarti ini mahasiswa baru ya, bisa bersaksi atau memberitakan Injil? Silakan Kak Jaro. Seorang maba. Oh, belum open ininya. Tunggu. Ya, silakan Kak Jaro. Amin, puji Tuhan. Jawabannya ya, kan pertanyaan tadi, apakah mahasiswa baru bisa memberitakan Injil? Ya, boleh. Bisa lah. Jadi tidak ada ini ya, harus memiliki pendidikan khusus dulu ya baru bisa memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang. Jadi kita tinggal bersaksi bagaimana kita diselamatkan dan apa yang kita alami, apakah kita memperoleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi asal kita bersaksi kepada orang ya, tinggal kalau memang benar-benar kita mengalami, mengatakan kepada mereka, ketika saya menerima Tuhan, saya bisa tidur dengan tenang, bisa beroleh damai sejahtera dan sukacita. Itu kesaksian yang luar biasa itu, karena itu dialami sendiri. Amin. Amin. Ya, pertanyaan berikutnya dari Saudari Yuliana Rante. Dikatakan, masih banyak di dalam kekristenan belum mengerti bagaimana mengikut Tuhan Yesus yang sebenarnya. Itu bagaimana caranya kita memulai memberitakan Injil. Dan buku apa yang sangat perlu kita baca bersama. Silakan Kak Salman. Buku apa ya? Bagaimana? Ini Injil Kerajaan. Masih banyak. Dari teman-teman yang terkasih, artinya bahwa ketika kita memiliki kedampaan bukan yang sedemikian, mau menjadi orang memberitakan Injil, maka tadi di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan bahwa kita perlu memulainya dulu dari Yerusalem ke Yudea, Samaria hingga sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa ketika di atas diri kita sudah jelas dulu mengenai penghidupan ini, kenapa kita harus memberitakan Injil, kita bisa mulai dari orang-orang sekitar kita dulu, dari teman-teman kita, mengenai bagaimana kita mengalami Tuhan, percaya kepada Tuhan. Paling bagus pertama-tama adalah sebenarnya Alkitab.
Karena Alkitab adalah satu-satunya perkataan Allah, firman Allah. Kalau kita bisa baca Alkitab, mungkin nanti sih bisa ditambahkan untuk bukunya, referensinya apa, tapi saya masih belum ada bukunya. Tapi paling bagus adalah sebenarnya Alkitab, karena Alkitab ini adalah satu-satunya perkataan Allah. Ini sangat bagus yang kita bisa belajar bersama-sama, kita baca bersama-sama dengan orang-orang yang mau kita ajak supaya bisa mengenal dengan tepat bagaimana menjadi orang yang mengikuti Tuhan, saudara-saudari. Atau bisa juga melalui ibadah Bible study, melalui pembacaan Alkitab setiap biasa 3 kali seminggu kalau nggak salah, online. Nah itu juga bisa secara bersama-sama. Kalau bisa ada waktu kita bisa join, bisa secara bersama-sama di sana kita sama-sama membacanya. Tapi yang paling penting adalah membantu mereka adalah kita mulai dulu dari keluarga kita dulu. Dari orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, baru setelah itu kita meluas kepada orang lain. Kalau kita meluas kepada orang lain dulu, baru orang sekitar kita akan sangat sulit. Bukan sangat, saya bilang tidak bisa, tapi akan sangat sulit bagi kita. Karena orang lain juga pasti punya konsepsi yang lain. Tapi kalau dari keluarga kita kan dia bisa melihat dari kesaksian kita mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita selama kita jadi orang yang mengikuti Tuhan. Amin. Bisa. Ya, mari. Oke, jadi banyak orang Kristen yang belum mengerti bagaimana mengikut Tuhan Yesus yang sebenarnya. Nah, ini memang bukan hanya sedikit ya, tapi banyak. Nah, maka kita sebagai yang sudah mengenal lebih dahulu dan yang sudah mengetahui, kita perlu apa? Memberitakan bahwa pertama, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya. Tuhan itu mengasihi semua orang. Namun kasihnya itu kita perlu gunakan dengan baik. Jadi kalau kita ingat bagaimana Tuhan datang kepada perempuan Samaria, ya di situ ya Tuhan berkata apa? Bahwa akulah air kehidupan. Kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan haus lagi. Nah, jadi ya tadi benar yang dikatakan Salman bahwa memang buku yang terbaik untuk dibaca bersama adalah Alkitab. Namun jika ingin memberitahu atau mengajak baca bersama, juga bisa nanti dilihat, saya akan kirimkan linknya. Jadi di sini di kolom chat ya, kalau teman-teman bisa lihat nanti, boleh dibuka, ini bisa di download ya. Jadi namanya, judulnya Keselamatan Jiwa. Nah, jadi teman-teman nanti di situ bisa dibaca sama-sama kalau memang mau diajak baca mengenai bagaimana sih saya seharusnya memiliki keselamatan. Ketika kita sudah selamat, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi ada tahapan-tahapannya. Semoga ya melalui, sebenarnya Mazmur 119 juga sudah mengcover ya, bagaimana supaya kita memiliki kelakuan yang bersih, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Namun menjalankan sehari demi seharinya memang perlu proses dan juga perlu kita bayar harga, yaitu menghilangkan atau membuang segala keinginan-keinginan duniawi agar kita bisa dimenangkan dan juga bisa percaya kepada Injil. Amin. Amin. Ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Bersaksi apa sama dengan memberitakan Injil? Silakan Kak Jaro. Bersaksi itu sama memberitakan Injil sama nggak? Apa sama? Ya, jadi bersaksi ini bagian dari Injil. Jadi kita bersaksi adalah bukan sesuatu hal yang luaran ya, seperti sebuah organisasi. Wah, saya sebagai saksi ini. Tetapi ini kesaksian ini adalah yang berasal dari dalam. Saya coba ini ya. Lihat di sini ada sesuatu fakta yang sangat ajaib ya. Jadi fakta ini adalah begitu kita diselamatkan, maka kita dengan spontan merasa bahwa kita harus memberitakan Injil. Nah, jadi
sebelum kita juga bersaksi, pasti kita harus sudah mengalami Injil tersebut. Yang kita saksikan adalah Injil yang telah kita alami, yaitu sukacita kebenaran yang kita dapat dari Tuhan, dan sukacita tersebut, dan damai sejahtera. Nah, sukacita di sini adalah sukacita Roh Kudus yang kita terima. Sehingga ketika kita menginjil, ketika kita bersaksi, maka itu menjadi suatu pertambahan sukacita bagi kita. Jadi inilah bahwa jika kita tidak memberitakan Injil, maka kita merasa bahwa kita adalah mengecewakan orang-orang. Ya, masih ingat dengan cerita yang ketika bagaimana sudah di alam maut ya, di Hades istilah ini. Jadi ada orang-orang di sana, mereka minta tolong beritakan Injil kepada keluarga kami. Nah, artinya kalau kita tidak memberitakan ini, maka kita telah mengecewakan orang-orang. Dan kita juga berhutang sesuatu kepada mereka. Bahwa hati kita juga merasa kosong dan tanpa damai sejahtera. Jadi, sewaktu kita memberitakan Injil, hati kita juga adalah penuh sukacita, puas, dan damai. Jadi, itu ya yang ditanyakan tadi, bahwa bersaksi itu adalah bagian dari Injil yang telah kita terima. Amin. Amin. Ya, jadi bersaksi memberitakan Injil satu kesatuan. Kalau di pemberitakan kesaksian itu ya contoh pengalaman kita. Jadi itu satu kesatuan. Ya, karena saya kira nggak ada pertanyaan lagi. Maka saya akan menjawab pertanyaan dari grup WAG. Tadi ada pertanyaannya mengenai 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Jadi teman-teman bisa lihat ayat ini dikatakan, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan. Jadi jelas di sini dikatakan telah tersedia bagi mereka, yaitu tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Nah, banyak orang mengatakan, apakah ini mengacu kepada neraka? Dan kalau kita melihat, ada yang mengatakan bahwa neraka juga ada yaitu ada tempat kegelapannya. Nah, bagaimana ada tempat kegelapan yang ada lautan apinya? Tentu tidak ada. Dan guru-guru palsu di sini mengacu kepada orang-orang atau guru-guru palsu, guru-guru bidah yang mengajarkan bidah. Dan kalau kita melihat lebih jelasnya lagi, contoh Yudas pasal 1 ayat 12. Dan di sini mengacu bukan pada neraka. Artinya guru-guru palsu ini mereka mengajar mereka adalah orang yang sudah menerima Tuhan, tetapi mereka sudah percaya Tuhan. Nah, maka orang yang percaya Tuhan, kalau kita melihat prinsipnya, orang yang percaya Tuhan itu adalah dia telah menerima hidup yang kekal atau keselamatan Allah yang kekal menurut Yohanes pasal 10 ayat 28. Tetapi mungkin dia memiliki contohnya penafsiran yang ini sehingga dia mendirikan aliran ini sehingga atau dia mengajarkan hal yang mengajarkan bidah. Dan guru-guru palsu ini adalah ditentang oleh Rasul Yohanes pada sebelum dia mengakhiri ministrinya. Dan berikutnya adalah apakah tempat kegelapan ini mengacu pada surga? Mengacu kepada neraka? Tentu tidak. Ini mengacu kepada pendisiplinan di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ini beda dengan guru palsu, ini beda dengan nabi palsu. Kalau nabi palsu ini tinggal di dalam nasibnya, yaitu di dalam lautan api, yaitu di dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi tidak ada bagian di dalam neraka yang mengatakan bagian di dalam neraka itu tidak ada tempat kegelapan. Jadi neraka itu artinya lautan api yang menyala-nyala. Dan di sana pasti terang benderang. Artinya kenapa terang benderang? Karena api yang menyala-nyala. Jadi guru-guru palsu di dalam 2
2 Petrus pasal 2 ayat 17 itu tempat tinggal mereka itu di dalam kegelapan. Jadi tempat kegelapan ini bukan mengacu kepada neraka. Karena jelas neraka di dalam Wahyu seperti yang ada di slide tadi bahwa lautan api yang menyala-nyala. Silakan ada tambahan saudara-saudara mengenai 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Tidak ada dari saya. Sudah, kayaknya cukup baik ya. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, maka kita akhirin Bible Study malam ini. Dan minggu depan kita akan membahas satu topik yang menarik. Sudah masuk bulan Desember. Jadi teman-teman silakan kalau mau bertanya, kita sangat terbuka bisa melalui media sosial Fakta Alkitab atau melalui WhatsApp group Fakta Alkitab. Dan kita akan menjawabnya pasti dengan fakta Alkitab itu sendiri. Oke. Saya kira karena waktunya sudah mau hampir jam 10 malam, karena ada yang dari Australia juga ya, Kalili dari Australia. Karena waktunya di sana sudah jam 12 ya lewat ya. Jadi silakan karena sudah kemalaman, maka Bible Study malam ini kita akhirin. Dan sebelum kita akhirin, teman-teman silakan open kameranya, mari kita foto bersama. Nah, ya, Kalili sudah 1:30 lewat di sana. Ya, silakan. Oke, baik. Mari kita satu dalam doa atas firman yang telah kita dengar hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang setia, Bapa kami yang juga mengetahui setiap isi hati kami, yang mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar ini Tuhan, biarlah semakin juga membawa kami mengenal bahwa Engkau menginginkan supaya setiap orang bisa beroleh selamat dan mengenal pengetahuan yang benar akan kebenaran. Tuhan Yesus, berkati supaya setiap fakta Alkitab yang kami miliki juga boleh menjadi satu dorongan bagi kami untuk memberitakan atau bersaksi kepada teman-teman kami, bahkan keluarga kami yang terlebih dahulu. Nanti Kau berkata bahwa kami perlu memberitakannya dari Yerusalem. Tuhan berkati teman-teman yang hadir di sini, apapun yang akan kami kerjakan berikutnya, Tuhan biarlah selama sisa hidup kami di muka bumi ini, boleh memuliakan nama-Mu dan hanya untuk diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih, jaga kesehatan kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, teman-teman. Puji Tuhan. Thank you semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Hai guys, teman-teman semua. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Yang dikasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati.